Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu dulurku semua. Sugeng Rawuh di channel ini, ruang teduh bagi yang haus akan pemahaman batin, wejangan leluhur, dan misteri spiritual yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Sebelum kita mulai, tuliskan salam balik panjenengan di kolom komentar. Rahayu, aku siap menyimak dan membuka hati. Karena hanya dengan hati yang terbuka, bisikan kebenaran akan bisa terdengar. Sedulurku, pernahkah kamu mendengar seseorang yang tiba-tiba kerasukan saat malam satu suro? Atau ada keluarga yang mendadak berubah sikap, sering melamun, bahkan menjerit tanpa sebab? Dan setelah diselidiki, ternyata dia keturunan weton legi. Pertanyaannya, kenapa weton legi mudah digoda makhluk gaib di bulan suro? Padahal mereka dikenal lembut, suka menolong, dan jarang menyimpan dendam. Apakah kebaikan hati mereka justru menjadi celah? Atau ada sesuatu dalam garis wetonnya yang membuat makhluk halus tertarik? Weton legi, dalam primbon Jawa, dikenal sebagai lambang keindahan rasa. Mereka punya aura yang teduh, wajah yang menenangkan, dan hati yang cenderung lembut serta pemaaf. Namun, bulan suro adalah waktu di mana energi spiritual meningkat tajam. Aura manusia jadi lebih mencolok, terutama bagi makhluk-makhluk dari dimensi lain. Dan sayangnya, pemilik weton legi, karena kelunakan batinnya, jadi seperti cahaya lilin di malam gelap, mudah terlihat, mudah didekati, dan juga mudah digoda. Tapi jangan buru-buru takut. Mari kita uraikan perlahan-lahan, dalam 5 pembahasan utama, kenapa keturunan weton legi jadi sasaran empuk di bulan suro, dan bagaimana cara mereka menjaga diri. 1. Aura mereka terlalu terang di dunia gaib. Sedulurku, wong sing lair ing weton legi, entah itu legi Senin, Rabu, atau Jumat, biasane enduwe sifat alus, batine bening, lan atine gampang laras rasa. Mereka seperti embun pagi, tenang, sejuk, dan menyegarkan. Tapi justru karena ketenangan itulah, mereka menjadi terang di mata makhluk dari dimensi lain. Dalam ilmu kejawen, setiap manusia membawa aura. Aura ini seperti cahaya batin, pancaran energi yang bisa dilihat oleh makhluk tak kasat mata. Semakin jernih dan lembut batin seseorang, semakin terang pula aura yang ia pancarkan. Dan para pemilik weton legi adalah orang-orang yang, secara alami, memancarkan cahaya aura lembut nan terang. Masalahnya, sedulurku, bulan suro bukanlah bulan biasa. Ia adalah bulan kasekten, bulan di mana batas antara dunia kasat mata dan dunia halus menjadi sangat tipis. Ibarat tabir yang biasanya tertutup rapat, kini jadi transparan. Makhluk dari dimensi lain lebih mudah mendekat, lebih peka terhadap cahaya-cahaya tertentu, terutama yang menyala jernih seperti weton legi. Coba bayangkan seekor laron yang tersesat di malam gelap. Ia tak bisa melihat arah, tapi matanya langsung tertarik ke arah cahaya lilin. Begitulah gambaran makhluk halus melihat aura weton legi saat bulan suro tiba. Mereka mendekat bukan karena marah atau ingin merasuki, tapi karena tertarik oleh terang yang mengundang. Itulah mengapa banyak kejadian aneh terjadi pada orang legi di malam suro. Tiba-tiba tubuh gemetar saat malam, merasa diawasi meski tak ada siapa-siapa. Mimpi bertemu sosok asing yang memanggil namanya, atau bahkan kerasukan, padahal sebelumnya tampak sehat dan tenang. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terang. Terang bagi alam manusia adalah kebaikan. Tapi terang di malam suro, tanpa perlindungan doa, bisa menjadi undangan terbuka bagi mereka yang penasaran. Cahya sing ora dibingkai, bakal ngundang laron teka. Artinya, cahaya tanpa pagar bisa jadi bahaya. Maka dari itu, bagi keturunan weton legi, terutama di malam-malam bulan suro, pasanglah doa seperti memasang tirai. Bersihkan hati agar tidak menjadi umpan. Dan jangan merasa diri aman hanya karena tidak merasa terganggu. Karena yang paling terang adalah yang paling terlihat. Dan yang paling terlihat adalah yang paling mudah digoda. 2. Hatinya terlalu terbuka, tidak pandai menutup energi. Sedulurku, salah satu ciri khas dari mereka yang lahir di weton legi adalah kemurnian rasa. Hatinya terbuka seperti jendela di pagi hari, menyambut siapapun dengan tulus. Mereka mudah tersentuh oleh kesedihan orang lain, bahkan kadang ikut menangis hanya karena mendengar cerita orang asing. Tapi,
Dalam dunia spiritual kejawen, hati yang terlalu terbuka bisa jadi berkah, sekaligus bahaya. Loh kok bisa? Begini, di dunia ini, tidak semua energi itu bersih. Ada energi yang datang dari niat baik, tapi ada pula energi yang berasal dari hasrat, penderitaan, atau kegelisahan makhluk lain, baik manusia maupun yang tak kasat mata. Orang dengan weton legi, karena batinnya luas dan terbuka, menjadi seperti wadah kosong yang siap diisi apa saja. Dan ketika bulan Suro tiba, di mana banyak energi liar berkelana, banyak arwah penasaran mencari tempat berteduh, maka hati legi yang terbuka menjadi pintu masuk yang sangat menggiurkan. Bayangkan rumah yang pintunya terbuka lebar tapi tak dijaga. Siapa saja bisa masuk. Tamu yang sopan, atau tamu yang membawa gangguan. Begitu pula batin weton legi. Tanpa tirakat, tanpa penguatan diri, tanpa pengendalian emosi, maka pintu-pintu energi itu bisa dengan mudah disusupi. Gejalanya apa? Mereka tiba-tiba merasa sedih, padahal tak ada sebab jelas. Merasa cemas dan takut saat malam, bahkan saat rumah tenang. Mengalami mimpi buruk berulang tentang tempat asing atau suara tangisan. Atau yang lebih parah, merasa kehilangan jati diri, seperti bukan dirinya sendiri. Hati yang tulus memang disukai para leluhur, tapi juga bisa disukai mereka yang tak semestinya. Wejangan simbah-simbah zaman dulu. Makhluk halus tidak selalu datang dalam bentuk menyeramkan. Kadang mereka hanya ingin menumpang rasa, dan saat menemukan hati yang lembut dan kosong, mereka merasa nyaman. Oleh sebab itu, sedulurku keturunan legi, belajarlah menutup energi saat perlu. Bukan berarti menjadi keras, tapi belajarlah menjaga batin. Karena empati tanpa pagar bisa menguras jiwa. Dan rasa iba tanpa kontrol bisa membuka celah untuk dimasuki. Di malam Suro, energi alam begitu kuat. Jika hatimu terlalu terbuka, tanpa penguatan batin, maka yang masuk bukan hanya rasa, tapi juga gema dari dunia lain. Maka sebelum tidur, bacalah doa. Usaplah dada dengan minyak wangi. Pasang lilin kecil atau lampu redup agar energi tetap hangat. Dan tutup matamu dengan niat yang kuat. Batin kulo jaga. Sing paring pangayoman, kulo pasrah. Karena hati yang terbuka harus dipelihara, agar cahaya di dalamnya tetap menjadi penerang. Bukan pelita yang membakar dirinya sendiri. 3. Banyak weton legi yang lupa diri dan tidak menjaga kebersihan batin. Sedulurku, ada pepatah Jawa yang mengatakan, sing bening atine, luwih cerah tinimbang cahya rembulan. Artinya, hati yang bersih bisa memancarkan cahaya lebih terang dari bulan purnama. Namun, cahaya itu akan padam, bila hati dibiarkan kotor oleh dunia. Sayangnya, inilah yang sering terjadi pada keturunan weton legi. Mereka lahir dengan batin yang bening, aura yang lembut, dan rasa peka yang tinggi. Tapi karena terlalu larut dalam hiruk-pikuk kehidupan, mereka lupa menjaga batinnya sendiri. Kesibukan duniawi, cari rezeki, kejar karir, urus rumah tangga, membuat mereka tak sempat lagi membersihkan diri. Lupa wirid, lupa semedi, lupa mendoakan leluhur, lupa menangisi kesalahan yang mungkin pernah dilakukan, entah secara sadar atau tidak. Batin pun menjadi berdebu. Dan dalam kepercayaan kejawen, batin yang kotor adalah seperti rumah yang ditinggal kosong dan tak pernah disapu. Akan sangat mudah dimasuki penghuni lain. Terlebih di bulan Suro, bulan yang menjadi titik puncak gerakan energi gaib, maka batin yang kotor akan memantulkan getaran yang mengundang entitas gelap. Bayangkan aura legi yang awalnya putih terang, menjadi kekuningan karena dipenuhi kecemasan, dendam, iri, atau rasa lelah yang tak diolah. Inilah kondisi paling rentan. Dan saat itulah makhluk halus melihat celah, mendekat, lalu masuk tanpa permisi. Efeknya bisa kamu lihat. Emosi tidak stabil, gampang marah atau tersinggung. Perasaan sering tidak tenang. Seperti ada yang ikut, mudah lupa, konsentrasi kacau, bahkan mimpi buruk yang berulang. Sering mengeluh lelah, tapi tidak tahu kenapa. Lalu, bagaimana menjaga kebersihan batin itu? Bukan dengan cara yang berat. Bukan harus bertapa di hutan atau berendam di sungai 7 malam. Cukup dengan mengucap syukur sebelum tidur. Bersihkan hati dari dendam dan iri. Minta maaf sebelum bulan Suro tiba kepada orang yang pernah tersakiti.
Bacakan doa untuk leluhur walau hanya 1 menit. Puasa ringan Senin Kamis jika mampu. Dan sediakan waktu untuk diam dan menyimak suara dalam diri sendiri. Kebersihan batin bukan soal tak pernah salah, tapi soal mau membersihkan setiap kotoran yang menempel. Sedulurku keturunan Legi, jangan sampai cahaya yang kamu bawa sejak lahir menjadi keruh karena lupa diri. Karena begitu batinmu kotor, kamu tidak hanya kehilangan arah, tapi juga menjadi tempat mampir bagi yang tak kasat mata. Bulan Suro adalah cermin. Apa yang kita pantulkan, itulah yang akan datang mendekat. Maka bersihkanlah dirimu, agar tidak hanya selamat secara lahir, tapi juga selamat secara batin. 4. Keturunan Weton Legi sering menjadi penampung emosi leluhur. Sedulurku, pernahkah kamu merasa sedih tanpa alasan? Tiba-tiba menangis saat malam datang? Atau merasa ada beban berat di hati, padahal hidupmu sedang baik-baik saja? Kalau kamu atau keluargamu adalah keturunan Weton Legi, bisa jadi, yang kamu rasakan bukan sepenuhnya milikmu sendiri. Bisa jadi itu adalah gema emosi dari para leluhurmu yang belum selesai tugasnya di dunia ini. Dalam laku kejawen, manusia tidak hanya mewarisi bentuk tubuh dan nama keluarga. Kita juga mewarisi jejak rasa dan energi batin dari para leluhur kita, baik yang masih disebut dalam doa, maupun yang sudah lama terlupakan. Dan mereka yang lahir di Weton Legi, dengan aura yang bening dan hati yang lembut, seringkali menjadi penampung paling kuat dari getaran-getaran ini. Apalagi saat bulan Suro tiba. Inilah waktu di mana arwah leluhur kembali berkunjung, bukan dalam bentuk hantu, tapi dalam bentuk isyarat, rasa, mimpi, atau getaran yang datang diam-diam ke dalam batin. Pemilik Weton Legi jadi seperti cermin. Mereka memantulkan emosi yang tak bisa diungkap. Mereka menangisi luka yang bukan berasal dari hidupnya sendiri. Mereka merasakan duka yang mungkin pernah dialami oleh kakek buyutnya di zaman perang, atau oleh nenek moyangnya yang wafat dengan pesan yang belum tersampaikan. Inilah mengapa banyak orang Legi yang mudah merasa sepi di tengah keramaian, sering mengalami mimpi yang simbolik, rumah tua, jembatan rusak, kuburan terang, atau mengalami firasat aneh saat melewati tempat-tempat tertentu. Sira warisan, ora mung awak, nanging uga rasa. Kita ini pewaris, bukan hanya tubuh, tapi juga rasa. Mereka bukan kerasukan, bukan pula diganggu jin jahat, tapi sedang dipanggil oleh jalur batinnya sendiri untuk menjadi perantara penyembuhan bagi leluhur. Apa yang bisa dilakukan? Kirimkan doa dengan menyebut nama leluhurmu, meski hanya nama depan. Beri sedekah atas nama mereka. Menyalakan dupa dan air putih di malam Jumat sebagai lambang penyambutan. Jangan memendam marah dan dendam dalam diri, karena itu membuat energi leluhur sulit menitipkan pesan. Karena ketika kamu bersih, maka pesan itu bisa mengalir, bukan menumpuk jadi beban. Sedulurku, jika kamu Weton Legi dan sering merasakan hal-hal halus saat bulan Suro, jangan panik. Bisa jadi, bukan kamu yang bermasalah, tapi ada bagian dari keluargamu yang belum selesai urusannya. Dan kamulah yang terpilih untuk menyelesaikannya. Bukan dengan klinik, tapi dengan cinta, doa, dan laku batin yang penuh ketulusan. Yen atimu Legi, mula aja lali kanggong gulowentah warisan rasa. Jika hatimu manis, jangan lupa untuk mengolah warisan rasa. 5. Tidak semua gangguan itu negatif, kadang itu panggilan spiritualitas. Sedulurku, manusia modern sering buru-buru menilai sesuatu sebagai gangguan. Saat merinding tengah malam, mereka berkata, ada yang jahat. Saat bermimpi buruk, langsung dianggap mimpi buruk itu pertanda bahaya. Padahal dalam laku spiritual Jawa, tidak semua rasa tidak nyaman itu bersifat negatif. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang memanggilmu untuk naik tingkat secara batin. Dan bagi mereka yang lahir di Weton Legi, gangguan, itu bisa menjadi panggilan spiritual paling penting dalam hidupnya. Weton Legi ibarat tanah subur. Tapi kalau tanah itu tak pernah ditanami, ia akan ditumbuhi semak. Begitu juga batin Legi, kalau tidak diisi doa, tirakat, atau kesadaran spiritual, maka ia akan diisi oleh hal-hal yang tak diundang. Namun semak itu tidak selalu buruk. Kadang, semak itu hadir agar kita sadar. Sudah waktunya membersihkan diri. Ada banyak kisah orang Weton Legi yang bangkit secara spiritual justru setelah mengalami mimpi buruk, rasa takut tanpa sebab,
atau gangguan gaib yang berulang. Bagi mereka yang peka dan mau merenung, pengalaman itu menjadi titik balik. Mereka mulai belajar membaca diri, mulai mencari guru, mulai mendalami falsafah hidup. Mereka mulai menata hubungan dengan Tuhan dan leluhur. Itulah kenapa para simbah dulu selalu berkata, "Yen kowe diganggu, ojo mung endelok sopo sing ganggu, tapi goleken kowe ning endi sing bocor." Kalau kamu diganggu, jangan hanya cari siapa yang mengganggu, tapi temukan di mana dirimu yang bocor. Bulan Suro adalah bulan pembuka. Banyak hal yang selama ini tersembunyi jadi terangkat. Dan untuk pemilik weton legi, bulan ini bisa menjadi momentum menyadari bahwa gangguan yang mereka alami adalah sinyal bahwa mereka punya tanggung jawab batin yang belum dijalani. Jadi sedulurku, kalau kamu merasa diganggu, jangan langsung menolak. Dengarkan dulu. Mungkin bukan untuk disakiti, tapi untuk disadarkan. Mulailah dari hal kecil, menata niat dalam hati, mendoakan leluhur yang jarang disebut, memohon ampun atas rasa yang pernah kamu abaikan, dan bertanya dalam diam, apa yang ingin disampaikan lewat rasa ini? Karena kadang, makhluk gaib hanyalah media, dan pesan sesungguhnya datang dari dalam dirimu sendiri. Keturunan weton legi memang indah hatinya, tapi justru karena itu pula, mereka rentan disapa dunia yang tak terlihat. Terutama saat bulan Suro, waktu di mana batas-batas dunia menjadi samar, dan semua aura terlihat jelas di mata makhluk gaib. Maka jangan takut, tapi waspada. Perkuat batin, jernihkan hati, dan peluk kembali doa-doa yang pernah kamu tinggalkan. Wong legi kui kaya banyu. Ngilo, bening, menyejukkan. Tapi yen ora dijaga, gampang diaduk sampai keruh. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dulurku, jika kamu atau orang yang kamu cintai lahir di weton legi, tulis di kolom komentar. Aku weton legi, aku siap jaga batinku di bulan Suro. Jangan lupa bantu channel ini tetap hidup dengan cara yang sederhana. Klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam Suro membawa terang, bukan takut. Rahayu, Rahayu, Rahayu.